dan kita lagi mengingat yang berbicara kemarin kepada kita bahwa abad itu adalah abad berbangsa. Maka gambarlah pada kita pada ini sampai tidak akan memasuki dan di zaman baru dalam kehidupan kita di seluruhnya itu. Yaitu bangkitnya Islam. Bangkitnya bukan lagi seperti yang lakukan. Kalau tadinya manusia berdikatnya dianggap sebagai tamu di dunia ini. Karena jadi di waktu umat Islam bangkit, maka dialah yang menjadi. Jadi itulah gambaran yang timbul dari kita. Karena penuh harapan bahwa abad-abad itu membawa masa yang lebih baik daripada masa yang lalu. Karena kami berhubungan menjadi keadaan kita sekarang, banyak pula di antara kita bertanya di mana yang dinamakan kebangkitan manusia. Sebenarnya kita melihat di diri kita sendiri, apakah ada tanda-tanda bahwa manusia itu memang bangkit dalam arti yang nyata dan visi, dalam arti yang bisa digambarkan dengan angka-angka. Apanya yang bangkit? Berbicara lebih umum, apakah berkurangnya umat Islam mendapat suara di DPR itu 99 sampai 64 yang paling bangkit lagi? Apakah bersama banyaknya bukan kita yang bisa menjadi senjata apa yang dibangkit namanya? Kita berkata sudah melihat di daerah-daerah kita bagaimana keresahan yang terjadi di kita, terlihat di muka wajah lingkungan kita, wajahnya suram, wajah yang takut, apa yang dilakukan tak betul. Kita melihat keluar negeri kita yang baca di surat Al-Baqarah, bagaimana umat kita di luar itu dipermainkan oleh satu gelintir manusia yang bernama kaum Zionis. Telah berusaha mengumpulkan senjata yang begitu banyak sehingga mereka sekarang ingin kita di seluruh dunia ini yang punya senjata lain selain dari Amerika. Yang lain enak-enak membunuh orang, seenak-enaknya menghancurkan kota Beirut. Bukan musuh yang mata-mata yang pertama orang Palestina yang telah diusir dari Palestina. Dikejarnya sampai ke Beirut tidak dihancurkan juga. Mana itu tanda kebangkitan Islam yang bisa menahan kemaluan yang besar? Saudara-saudara, apa boleh kita mengambil muslim
tentu akan kita jawaban. Tetapi jika kita melihat dalam sejarah masyarakat yang panjang, sejarah dalam rangka dalam melihat perkembangan kita dalam perspektif sejarah, maka bangsa yang besar, seluruh golongan yang besar yang jumlahnya lebih dari 1 miliar orang seluruh dunia ini, kalau mereka itu bangkit dalam arti baik fisik atau maknawi, maka bangsa itu tidak dapatlah akan didapatkan sebagai orang yang bangun tidur atau berdiri atau berjalan. Ada sunatullah, yaitu undang-undang ilahi, yaitu tidak bisa merubahnya. Hanya Allah yang menjelaskannya. Tidak ada tawar-tawar yang terjadi. Sunatullah itu berkata antara lain, bahwa Allah itu tidak merubah keadaan satu umat dari yang dulu ke yang lain. Jika kalau tidak seperti ini buruk tetap berusaha untuk berada di dunia. Itu ayat yang hafal. Jadi kita selalu ulang-ulang. Dan barangkali juga membacakan 20 kalimat, memperingatkan tidak bukan mungkin dibayar mahal bayar. Dan membayarnya itu barangkali harus dicicil, ya kita komentar berangsur-angsur dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan barangkali dari sekarang tidak bisa terus memesan oleh biskuit yang terus sekarang. Lain terima, kau kata yang wajibnya itu salah satu yang kuat. Jadi kalau kita tadi kalau tidak menjalankan pada satu bulan Muharram dari aparat dia, maka corona meleduslah satu meriam besar dan timbullah satu hari yang seram dan mewah. Apa kita terpaksa Allah akan merasakan kita waktu kita menurunkan cara kita Allah untuk memberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan kepada kita dengan jelas. Kalau mau hari kelas, mesti diuji dan juga itu pengamanan kita di sekolah-sekolah. Maka kalau umat Islam baik di Indonesia atau di luar Indonesia mau naik kelas, derajatnya lebih maka pakai jenazah. Maka itu tidak ada lagi profil dari atas, tidak ada lagi profil. Itu harus dibayar. Dibayar juga kerja. Kadang-kadang dibayar dengan cara yang tidak ada kemajuan dari pemerintah. Jika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ini dijadikan hidup di dunia ini yang mengatur. Kami ini kami akan dicoba. Seluruh hidup di dunia ini adalah setan dan manusia.
berbatas di perkara. Kalau tidak ada yang pikir, berpangku tangan dari Tuhan. Tapi kalau benar maju, turun saja. Begitu. Para guru dikali berkali kita, dan kami akan coba itu kami dengan kesulitan yang kamu tidak kabarkan tadi, dengan segala macam bahaya dan cobaan ketika kita sebagai ujian. Tadi samping itu sebenarnya kemewahan ini dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan harta benda juga ciptakan sebagai ujian. Kedua-duanya kita bisa jawab, kita bisa lulus dalam bulan. Saudara-saudara ini satu bahasa. Kalau kita mengingat balak Yosef yang dirasakan oleh teman-teman keagamaan kita dari luar kita, di luar Indonesia, walaupun Indonesia itu ada ujian balak Yosef cukup banyak dan cukup banyak ulang kita ceritanya. Tidak ambillah yang dibuat saja. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan balak Yosef berlimpah-limpah. Di tahun 1952, waktu itu kebetulan saya dibantu mendapat satu pengalaman dan dia sengaja untuk menjadi bahan tapi untuk naik haji melakukan kewajiban naik haji. Kewajiban haji waktu itu kita datang ke Makkah dan Madinah. Mau sampai ke Riyadh, di mana Raja Abdulaziz punya istana. Semuanya sederhana. Belum ada minyak mengalir di banyak. Tetapi kita merasakan suasana di waktu itu bahwa kita ini dalam satu wanita yang itu adalah kamu dari badan kota dan desawan tempat awal. Dan kita rasakan kalau kita pergi ke toko-toko, kita dilayani. Walaupun mereka tidak ada yang membeli, tapi kita ditanya apa yang kau. Dan kalau taruhnya harga yang pantas. Dan kita merasakan bahwa di atas itu adalah Qadimul Haramain. Raja itu adalah Adam dari kekuatan. Kalau kita naik beca atau beca taksi harganya murah. Dengan $2 seluruh kota beca itu dapat digunakan. Orangnya murah, bukanya jadi rasanya juga betul-betul merasakan kekeluargaan. Kalau dia pergi ke tempat ibu kotanya, saudara saya itu dia dari tempat orang terbang sampai kepada istana raja itu tidak ada rumah besar-besar. Boleh kadang kita kembali kepada pedang para atau pedang pagi baru bertemu sesudah kira-kira 20 menit sampai ke
jangan aja. Tetapi perasaan kekeluargaan, kalau saudara dalam dinaikkan, dalam mudahan dinaikkan, suasana yang demikian itu tidak akan diperlukan. Gambar itu sudah harus kalau lima kali sudah terowongan yang harus langsung ke jalan berjembatan, jalan di tengah, jalan di bawah. Kapal terbang setiap itu datang ke ini. Diangkat di pada satu lompatan terbang yang terbesar dunia. Televisi dari pagi sampai malam. Semuanya memang. Tetapi semuanya juga dalam suasana kamu satu. Tidak ada perkataan kita, yang ada perkataan kami dan engkau. Walaupun tidak mengucapkan kata-kata, akan itu bergerak dalam kehidupan saya yang hidup rasa. Pergi ke kantor, ke pasar. Orang yang punya pasar tempat toko tidak biasa. Yang kami jaganya orang datang. Kalau datang ini baru biasa. Kalau saya tidak. Dan kalau dia menerima uang juga, ya tolong. Ini perubahan dalam akan beberapa 30 tahun cara perubahan sifat-sifat. Ini kecelakaan kepala filter. Kepala filter yaitu melepaskan kesehatan yang lebih tinggi darinya daripada apa yang ada. Kalau dulu kita berpikir dalam kepentingan bersama, maka awal lalu rasa kepentingan bersama, tujuan bersama itu amal-amal kontrol. Yang cepat segera langsung dengan kesehatan. Jadi kalau sekarang kita melihat keadaan begini, sekitar itu apa disebut di pernah itu berjalan lama pakai murah. Kita bertanya kenapa kehadiran yang tidak itu saja bersama membunuh apa? Ukuran Islamnya yang tidak ada lagi. Itu hanya buat diri, buat diri, uruannya. Kenapa tetapi dan Indonesia itu hanya kita mati-mati terlalu orang-orang tidak terjatuh dalam silakan. Tidak pernah saja. Kalau hancur semua perkiraan di mana ini, bahwa yang hancur itu sebagian dari badannya, sebagian dari keanggotaannya. Kalau jangan diwakil, itu tidak. Tapi juga tahu dewan kita dicoba dengan pada sekarang, yaitu pada yang pertama perjanjian orang asing dari Maroko sampai ke Merauke. Di waktu itu kita merasakan kebutuhan. Oleh karena kita sama-sama dijajah oleh musuh yang keras, yaitu perjanjian asing yang memulai kekayaan dan menekan kita keselamatan. Melakukan tanda-tanda jiwa yang tanda-tanda begitu rapatnya kita begitu. Sehingga kalau kita mendengar seorang pemimpin
lalu bangsa di Timur Tengah itu ditangkap atau dipukul atau dibunuh, maka tidak bersuara dan melakukan tindakan dengan nyata untuk menyatakan protes Israel. Kalau kita ini umpamanya membunuh salah seorang pemimpin dari India, disebarkan di seluruh dunia dengan suara kita dari muslim-muslim dan suara kita yang tidak salah. Tapi dengan suara kita mengadakan report, report siang yang didapatkan pada bangsa yang teknologi yang baru tak perlu didapatnya dipakai. Untuk menyatakan bahwa Islam kepada tadi yang membunuh satu orang tidak India yang mengajarkan Islam. Yang lalu orang mempunyai kardus, memakai kardus itu salah satu mode bagi kita Islam. Tapi semenjak itu kardus hilang di Indonesia, dibakar. Tidak ada lagi satu orang memakai kardus. Apa yang memanggil kita pada yang kita? Bukan soal macam fasilitas oleh dengan kita merasa senasi sepenuhnya. Kau dapat dibuat kenapa kita musuh dari Tuhan? Dari waktu kita perang kemerdekaan, mereka pula tidak tahu di mana sebenarnya Indonesia itu. Mereka kadang-kadang ragu apakah di China atau di Indonesia, sama saja Indonesia. Tapi oleh karena mereka tahu bahwa di sini yang berjuang adalah umat Islam, serentak mereka berjuang protes-protes, serentak mereka melakukan tindakan kesehatan terhadap Belanda, mendukung lapangan-lapangan terbangnya dari Mesir sampai ke Syria sampai ke Khartoum supaya jangan Belanda di tanah ini yang terpaksa melanda jauh dari dalam laut. Bukan diminta-minta, tapi bukan mereka lakukan. Kami pendidikan meminta keikhlasan hubungan Islamnya di dalam menghadapi kemudian balas disyar ini besar. Panggilan Rasul tadi Al-Jibu Allah kita menginginkan ini kita sendiri ke dalam. Beliau di mana letaknya kelemahan dan kekurangan kita. Dan tidak berarti dulu kita bisa saja. Tapi ibarat orang tidur terus lupa lagi. Lagi terus saja. Maka kita haruskan bahwa kita harus memperbaiki kita dulu. Kita mulai dengan ini kita bisa. Dengan kelompok kita yang kecil. Misalkan yang keluarga kita sendiri, lalu jamaah muslim kita masing-masing, jamaah dari musola-musola kita yang kecil, kita ajarlah kita diri kita sendiri untuk memperbaiki mana yang sudah tidak ada. Setelah melihat bagaimana kita menghadapi keganasan seperti yang Belanda. Kita menjadi kawan, tidak bisa dipahami dengan ini. Tidak bersatu berbarisan, selalu upahun. Bersyukur, mari kita melakukan itu. Kita bersyukur dengan pertemuan barisan dan barisan yang kuat. Tidak memandang siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi siapa yang menjadi tidak tahu sama mencari terima tidak mengerti sama-sama kita bekerja tidak banyak omong tahu kita tahu oleh kenapa kita tidak mungkin masalah ini suatu barat jika sudah taburkan
tidak terang lagi berapa yang tiada. Maka itulah bala timbullah dunia kepada diri sendiri. Kalau dulu kita mengatakan ini keperluan kita, inilah keperluan kita untuk kita bersama, mulai itu ingat kepada tugas kita kepada kami, kepada aku, untuk keperluan kami dan keperluan mereka kita dan kami. Saudara-saudara, beransur-ansur makin kabur lawan yang dihadapi kepada kita makin rontok dan kuatan berdekat sama-sama kita. Begitu di Indonesia dan begitu di Timur Tengah. Kita dapat mengambil bahwa benar-benar apa yang kita inginkan bisa terjadi, yaitu kebangkitan umat Islam yang harus kita bayar. Harus kita bayar dari secara balasan. Harus kita membayar dengan perjuangan itu yang khas lain. Perjuangan untuk memperbaiki jiwa dan hati. Saya masih ingat di tahun 1977 di waktu salah satu daripada seminar-seminar yang diadakan di Mekah waktu zaman saya. Waktu itu datang seorang alim yang besar dari India, Syekh Nabi dia seorang yang bagus, yang beragam, yang semuanya hormat kita. Maka di tengah-tengah para ulama-ulama yang besar-besar itu, dia berdiri dan dia mengatakan saya tidak banyak berbicara hari ini, tapi saya akan berbicara kepada saudara hanya al-haqqul mutakabir. Jadi dia terjemahkan dari tafsir al-haqqul mutakabir, memperingatkan bahwa jangan kita terhenti oleh kaitan dari belakang ini. Saya akan tapi itu merupakan sesuatu di mana pasti uang yang berkesukunan oleh pembangunan India yang disebabkan oleh jalan yang besar yang tinggi, kapal terbang yang undermandir, peluru yang besar-besar menjulang ke langit, bank-bank yang terisi dengan dolar-dolar sekian miliar ini, pembangunan dengan tinggi yang besar, tapi manusia yang bukan yang bangun jalan dulu batu bersusun dengan berlapis dan marmer, uang yang bertumpuk-tumpuk, tapi manusia yang rongsok. Itu kalau kita mau membiarkan dari sini, kenapa disebutkan relasi ke? Bagaimana cara? Mari kita sama-sama memulai membayar yang telah kita lakukan. Masing-masing kita pun harus mengadakan sumbangan membayar. Kalau kita bersoal, ya Allah, kamu berikan dalam kata, ya Allah, inilah hati daripada sifat rohani. Betul-betul dalam bahasa ini. Jangan hanya berdoa supaya jangan kita malas. Buka al-Quran, dilukikan dan berkeringat saja kita. Selamat dan selamat terjaga apa itu. Terus jalan yang malas. Jangan mau ketipu dengan jalan.
Kalau kita berdoa, A'udzu minal kufur. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit batin. Batin yang tidak mau sedikit pun berbuat kata, hanya mengumpulkan harta banyak saja. Itu adalah aku kesempatan berhubungan. Itu adalah satu kesempatan yang belum kita ini dari Allah Taala daripada kematian. Kalau penyakit batin kita merayap, penyakit malas sudah ada, maka timbullah penyakit takut, wajib akan luka, wajib akan marah, meleset, wajib akan menjadi bahwa orang serta di diri kita. Ini wajib kalau tidak ada berdiri, daripada kita sama-sama dengan orang lain daripada betul-betul mempertahankan sedihnya kita. Itu betul. Salah satu daripada betul-betul yang sangat berbahaya dan tidak akan menginginkan kita nanti kita itu. Tidak. Jika bacalah sekali bagaimana bangkitnya umat Islam, bangkitnya umat Islam dalam Rasulullah, dan bangkitnya ulama Islam sudah yang jatuh. Itulah abad-abad ke-19. Sebenarnya umat Islam kembali kepada kita dan hari ini. Lama umat Islam itu berabad-abad berabad-abad Jangan tidak ada ini masing-masing tidak ada orang dengan anak karena tadi lahirlah di beberapa tempat hidupnya ini mungkin ini orang yang berlalu jiwa lahirlah Abdul Wahab, lahirlah Muhammad Abu, lahirlah Jamal bin Abdan, lahirlah Rasul Jiwa, lahirlah pula yang lain-lain daerah-daerah yang tersebut dan tidak tersebut memanggil kepada kembali kepada surga Allah bersuka-cita, yaitu harta peninggalan dan warisan yang Allah. Itu berbeda bagi kita. Tidak yang kuat kembali menyelesaikan menyesuaikan diri kita masing-masing kepada apa yang menyebabkan masalah kita dihadapi supaya kita sekurang-kurangnya menghentikan kemasukan dan menghindari kematian. Dengan itulah partisipasi kita untuk merealisir dalam rangka realisasi yang kita tidak pada 2 tahun depan, mudah-mudahan akan menjadi yang tak apa ini merupakan abad internasional. Dalam kaidah ini telah ada anggaran yang baik yang menimbulkan ada masyarakat yang menimbulkan harapan. Tentu setelahnya menjaga keadaan ini, baik di sini atau di luar, ada golongan-golongan yang sebenarnya yang tadinya agak jauh dari agama Islam. Orang-orang yang tadinya menghina atau mengejek agama Islam, orang-orang yang bukan Islam. Sekarang ini berlomba-lomba untuk membuka mata orang yang bukan Islam yang itu. Kalau Islam itulah yang bisa memakai dunia ini. Bukan kapitalisme, bukan sosialisme, dan bukan yang lain. Islam. Ini suara-suara ini, suara menjadi memperbaharui suara, memperbaharui kita yang bersih. Memperbaharui kita membawa kita pada kematian. Dan kita tidak, kalau kita menjadi
yang mengotor kota. Ini kembali kepada kita Allah. Dan alhamdulillah kalau kita melihat diri kita sendiri tentang keturunan yang berasal. Walaupun mereka tidak mengakibat kesalahan kita atau belum mengerti, tapi golongan batinnya sudah menjadikan mereka yang cinta pada jalan yang satu akan. Hal itu adalah tanda-tanda yang membuat hati punya risau dan bisa menciptakan keadaan yang lain. Maka dalam hari ini kita harapkan hari persimpangan jalan dari jalan yang lurus kepada jalan yang mendaki. Maka marilah kita menang pada diri kita damai untuk terbaik, membersihkan damai itu dan niat kita bahwa kita ini berada di Allah kekuatan lahir dan batin. Untuk apa? Untuk sama-sama membina, walaupun dengan satu mungkin pasti membina kembali untuk menetapkan tidak akan dapat orang manusia punya akan menggunakan sekali, tapi kita harus bayar dengan turun dan ringan dengan cara mereka ini menurut keadaan dan yang lalu kita lalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita bekerja, sudah kita menyampaikan apa kewajiban kita dan kita tahu bahwa Allah itu yang biasa akan menggunakan jalan dari orang-orang yang beriman pada jalan dunia dan jalan dan Allah Taala. Orang siapa yang tidak menanam dari keduanya dan mengawal itu dan keadaan yang punya niat yang baik, jalan-jalan bergerak bergerak pada jalan yang kamu cinta, pada jalan kamu jangan ada ragu, jangan khawatir. Walaupun apa amalan yang buruk dengan jalan, dan kita ini jaminan yang pasti kami akan menunjukkan jalan kepada kita dengan jalan ini berdoa kita menjalan. Wahai Allah adalah ini dikuatkan lagi, inna lagi, lana biarnahu inna Allah adalah ini. Inna Allah biasa berserta dan tidak akan meninggalkan orang yang berjalan pada jalannya, berjihad pada jalannya dan berbuat baik sama ini. Insan itulah pilihan mereka ini untuk menjawab pertanyaan kita yang tadi, untuk mengangkat sekarang kita pada abad ke-9 abad dari abad ini. Insya Allah